Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas metode simplex untuk menyelesaikan program linier, ya. Metode simplex untuk menyelesaikan program linier. Oke, pada video kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari program linier dengan metode simplex dan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk perhitungannya. Sebetulnya, ya, metode simplex ini adalah salah satu cara untuk mencari solusi pada program linier. Oke, di mana banyak sekali cara untuk mencari solusi pada program linier. Begitu ya. Oke, ada yang menggunakan metode grafis, eliminasi substitusi, Gauss-Jordan, dan metode simplex ini. Oke, untuk metode simplex, keunggulannya adalah sangat memudahkan atau sangat membantu di perhitungan dengan menggunakan variabel yang di atas 2, ya, variabel di atas 2. Oke. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengilustrasikan, ya, menggambarkan grafiknya. Jadi kita akan melakukan perhitungan secara numerasi sebetulnya, secara numerik. Ya, biasanya kita menggunakan aplikasi MATLAB untuk melakukan iterasi yang panjang. Oke, iterasi yang panjang biasanya terjadi pada variabel yang cukup banyak, cukup besar, dan cukup panjang. Oke. Untuk yang kali ini, di video kali ini, kita hanya akan membahas 2 variabel. Oke ya? Tapi dengan menggunakan aplikasi Excel. Bagaimana? Mari kita lihat. Oke, di sini kita lihat, ya, langkah-langkah penyelesaian dari metode simplex. Langkah-langkah penyelesaian dari metode simplex. Ya, hampir sama dengan di metode grafis, yaitu semua permasalahan dikumpulkan dalam kedua kelompok, yaitu tujuan dan batasan, atau dengan constraint, atau disebut juga sebagai fungsi kendala. Kemudian terdapat tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan pangkat tunggal, ya. Kemudian yang membuat beda adalah fungsi persamaan tujuan dan batasan tersebut diubah dengan memasukkan unsur variabel semu yang diperlukan, yaitu biasa kita sebut sebagai fungsi atau slack, ya. Kemudian membuat matriks tabel simplex. Oke. Nah, disebut ini ada beberapa cara penyelesaian metode simplex. Saya menggunakan kebalikannya. Selesaikan menurut aturan yang ada. Apabila semua angka pada baris C, J, min Z, Z kurang dari 0, maka penyelesaian sudah optimal. Nah, saya menggunakan kebalikannya. Saya menggunakan ZJ dikurangi CJ. Karena nanti kita ambil yang positif. Nah, jika belum optimal, ya, kita akan buat tabel simplex yang baru. Ini ada kata kuncinya adalah buatlah tabel simplex yang baru dan selesaikan menurut aturan yang ada. Aturannya adalah seperti ini. Ya. Tentukan kolom kunci. Kata kuncinya adalah buat kolom kunci, buat baris kunci, kemudian tentukan angka kunci, kemudian buat baris baru. Buat baris baru dari baris kunci. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Di sini sudah disiapkan permasalahan, ya. Saya geser dulu. Nah, ini. Ya. Ya. Maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 dan 9x1 ditambah 5x2 kurang dari 45. Langkah pertama kita adalah membuat bentuk kanoniknya. Jadi kita akan buat bentuk kanonik. Oke. Ya, saya tadi menggunakan ZJ kurangi CJ. Nah, berarti di sini yang pertama kita akan dapatkan Z dikurangi 8x1 dikurang, ya, 5x2 sama dengan 0. Pindah arah ke kiri. Oke. Yang sini kita akan tambahkan dengan slack, ya. Constraint-nya adalah x1 ditambah x2 ditambah s1. Kalau kurang dari saya pakai s gitu ya. Kalau nanti lebih besar saya gunakan e. Kemudian dia sama dengan 6. Ya, penambahan majemuk ini dari variabel semu, ya, dia akan berubah ini menjadi sama dengan. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita dapat 9x1
ditambah 5x2, begitu ya. Oke, ini S1 berarti sini saya buat S2. Oke ya, sama dengan 45. Jadi setiap constraint akan diwakili oleh suatu slack yang berbeda. Karena di sini ada dua fungsi kendala, maka akan terdapat slack 1 dan slack 2. Oke, ini yang disebut sebagai bentuk kanoniknya. Sekarang bagaimana cara kita membuat tabel simplex-nya? Ya, sekarang kita akan buat tabel simplex. Kita buat tabel simplex mula-mula dari sini, dari bentuk kanonik ya. Tabel simplex. Maka yang pertama kita adalah membuat variabelnya z, x1, x2, s1, s2, ruas kanan, saya singkat rukan, rasio gitu ya, nanti untuk menentukan barisnya. Kemudian di sini saya sebut sebagai ada kata basis sebagai anunya kita ya, kapan iterasi itu berhenti. Kemudian di sini saya ambil keterangan aja. Oke, saya ambil dari yang pertama. Saya buat ini B0, ini B1, ini B2, baris ke 0 ya. Baris ke 0 itu maksudnya adalah fungsi tujuan. Oke, saya buat begini. Berarti sekarang kita buat Z adalah koefisiennya kita tulis 1, min 8, negatif 5, 0, 0, 0. Ruas kanannya 0. Oke, sekarang yang baris 1. Berarti 0, 1, 1, 1, 0, 6. Yang ini B2 9, 5, 0. Sorry, Z-nya 0 ya. Oke, Z-nya 0. 0, 9, 5, 0, 1. Di sini tadi 6, di sini 45. Sudah selesai tabel simplex yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ini ya, untuk baris 0 di sini ada angka 1, maka basisnya kita buat adalah Z sudah. Yang lainnya 0, 0, 0, satunya ya di Z. Kemudian untuk yang baris 2, B2 baris 2, satunya ada di S2, maka basisnya S2. Untuk B1 ada 3 nih, X1, X2, S1. Nah, kita ambil di sini. S1-nya ya, ini basis. Kalau S1-nya S2-nya basis, maka kita ambil kondisi mula-mula adalah di situ. Oke. Sudah selesai. Tabel simplex ini, nah sekarang kita akan melakukan perhitungannya melalui Excel ya, agar lebih mudah. Oke, pahami logikanya dulu. Nah, sekarang kita copy dulu semua tabel simplex yang pertama. Ini kita munculkan di tabel simplex pertama di Excel. Kita buat. Ya, keterangannya tadi ada B0, B1, B2. Basicnya tadi kita buat Z, S1, S2. Z-nya tadi 1, 0, 0. X1-nya min 8, kemudian 1, kemudian 9. X2-nya min 5, X2-nya 1, X2-nya 5. Ya. S1-nya ini 0, 0, 0 terus kanannya. S1-nya 0, S2-nya 0, ini 6, ini S1-nya 0, S2-nya 1, terus kanannya 45. Oke, kita cek. Oke ya. Oke, udah cocok. Nah, ini kita sebutkan tabel simplex yang pertama. Tabel simplex ke-1. Oke, sudah. Nah, sekarang karena masih basicnya bukan X1 X2 ya. Tadi kan kalau di soal adalah tentukan nilai maksimum supaya ya berarti kita mencari nilai X1 X2 supaya menjadi nilai optimum. Oke, berarti kita harus buat tabel simplex yang kedua. Saya copy saja ini dulu. Saya taruh di bagian bawahnya. Oke. Di sini tabel simplex 2. Nah, sekarang kata kuncinya di sini saya buat kata kuncinya. Yang pertama tentukan kolom kunci. Kolom kunci itu ditentukan dengan nilai baris nilai B0 baris 0-nya yang paling kecil. Oke.
enter. Oke, kolom kunci adalah carilah nilai B0 dengan paling kecil. Ya, nilai kolom di baris 0, nilai kolom ya di B0 yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat B0 yang paling kecil adalah 1 min 8 min 5 0 0 0. Yang paling kecil adalah min 8. Maka ini menjadi iya, dia menjadi baris kolom. Kolom kunci. Setelah menjadi kolom kunci, kita mencari baris kunci. Baris kunci. Baris kunci itu kita akan dapatkan dengan menggunakan rasio, di mana rasionya adalah ruas kanan dibagi ruas kanan dibagi baris yang ada atau angka kunci yang di masing-masing baris, ya, dibagi. Saya buat di situ apa ya, pada kolom kunci, angka kolom kunci, angka kolom kunci masing-masing baris, gitu aja lah ya, bahasanya aja ya. Tapi jangan bingung dengan bahasanya. Sekarang kita perhatikan, sekarang kita akan mencari rasio atau mencari barisnya. Berarti sama dengan, perhatikan, ruas kanan dibagi nih ya, angka kolom masing-masing baris ya, karena ini baris 1 ya, kolomnya ya di sini ya. Oke, ntar ini tinggal kita tarik aja. Nah, kemudian sama, pilih ya, saya begini, pilih paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah yang ini, saya tandai. Oke, sehingga akan berakibat, nah ini semua saya buat sampai basicnya. Nah ini, akibatnya ini menjadi ya. Nah, yang ketiga, irisan kolom dan baris kunci disebut angka kunci atau bisa disebut sebagai unsur kunci. Banyak berbagai nama. Nah, irisan kunci inilah, atau irisan kolom dan baris kunci inilah, atau angka kunci inilah yang akan kita menjadikan acuan untuk merubah tabel simplex yang kedua. Walau pada Gauss Jordan kita memilih terserah. Yang penting nanti kita bisa membuat matriks identitas, begitu ya. Tapi kalau metode simplex ada alurnya, ya, supaya nanti ini ritmenya bisa dinumerasikan, ya, dinomorikan. Oke, berarti ini. Setelah itu, ya, angka keempat, angka kunci akan dirubah menjadi absis, yaitu bernilai 1. Akibatnya, baris kunci baru ya menjadi baris baru. Oke, ini gimana maksudnya? Nanti tinggal scroll aja. Jadi di sini 9-nya kita akan buat, ini akan dijadikan 1, berarti kita buat sama dengan baris 2 ini kita akan kalikan ya. Kita pakai unsur kali aja. 1/9. Saya buat 1/9. Saya tidak pakai bagi, saya pakai perkalian. Oke, kita dapat 1. Nah, dari sini ya, maka kita akan lakukan perlakuan di sini juga ya. Di sini. Nah, ini. Maka di sini akan kita buat langkah kelima, saya buat di sini. Langkah kelimanya adalah ya, pada kolom kunci baris lainnya akan dijadikan 0 atau akan dinolkan. Akan dijadikan 0. Sehingga dari sini saya garis bawahi, kan ini X1,
Saya berangkat dari sini ya. Kemudian di sini kita akan nolkan ini. Berarti kan sama dengan ini dikurangi baris 2 yang baru. Oke. Ini baris 2 yang baru. Saya buat ada aksennya. Dan ini B1 aksen. Oke ya. Oke, ikuti langkahnya, pahami pelan-pelan. Ya, ini kan menjadi B0 aksen. Nah, tapi ini proses masih ya. Ini sudah kita rubah jadi 0. Ya, sekarang baris yang satunya lagi. Min 8 berarti sama dengan min 8 ini kita tambah dengan di sini 1 ya. Min ditambah berarti 8 dikali B2 aksen ini. Ya, karena kata kunci ya, angka kuncinya atau unsur kuncinya. Jadi harus kita pakai ini B2 aksennya. B2 aksen atau B2A yang baru. Oke. Akibatnya ini sudah, otomatis ini juga sudah selesai. Nah, setelah itu akan berdampak kepada baris yang lainnya, kepada yang putih-putih ini. Bagaimana caranya? Kalau di sini kita tinggal scroll aja, tarik ke kanan. Tarik ya. Kemudian kita tarik ke kiri. Ya. Tarik ke kanan. Tarik ke kiri. Asik. Tarik ke kanan gitu ya. Tarik ke kiri. Oke. Dari sini kalau kita lihat ya, ada perubahan di basic di sini. S2-nya 0, ini S1 0. Nah, di sini untuk baris 2, S2-nya nanti digantikan ini X1-nya di sini. Berarti basicnya berubah menjadi X1. Oke, karena koefisiennya 1, yang lainnya enggak. Oke, sudah. Nah, selanjutnya karena masih ada yang negatif, di sini ada yang negatif. Ada yang negatif, maka kita lakukan lagi hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Kita cari kolom kunci, berarti kita ambil yang paling kecil, sehingga kita dapat yang ini. Ya, nah kita dapat ini, saya pakai yang lain, warna biru. Ya, ini menjadi kolom kunci, kemudian cari baris kunci dengan menggunakan rasio. Sama dengan ruas kanan dibagi, nah ini, enter. Ruas kanan dibagi ini, enter. Oke, 2,25 sama 9. Maka yang lebih kecil ini. Maka ini kita centang. Ya, ini lebih kecil. Maka di sini menjadi baris kuncinya. Kita blok, kita warnain. Sehingga di sini menjadi apa? Yes, betul sekali. Menjadi angka kuncinya. Ya. Setelah menjadi angka kuncinya, kita akan mengenolkan. Oke, sudah. Ini sudah ya sampai angka kunci. Ini baru kita kopikan lagi. Kita ambil value-nya saja 1, 2, 3 selisihnya ya. Ya udah. Kita kontrol value. Kita rapikan dulu biar sesuai. Oke. Nah, ini menjadi B0 double aksen. Ya. B1 double aksen, tapi belum kita apa-apakan, hanya keterangannya saja yang kita rubah ya. Oke, tadi kata kuncinya ada di sini, saya warnai. Nah, sekarang ini kita mau jadikan satu, kan gitu ya. Berarti ini sama dengan dikali dong, dikali kan gitu ya, dikali dalam kurung, saya pakai kali, nggak pakai bagi, 1 per ya. 1 per ini ya, begitu ya, enter. Kita dapat 1. Nah, di sini sudah 1. Kemudian sekarang kita mau mengenolkan yang di sini. Mengenolkan di sini caranya adalah ini, berarti kita ingin nanti 0,000 ya. Ini berarti ini sudah 1. 0,5555 ya. Oh, berarti nanti dia akan menjadi, kalau dibulatkan sih ini 0,6 ya. Kalau kita mau bulatkan ini jadinya 0,6. Coba kita geser derajat anunya aja, angkanya. Oke, saya buat kayak gini. Oke, saya buat jadi 1 aja. Ya, ini perhitungannya aja ya. Saya buat perhitungan gini. Nah, bentar.
Saya buat di belakang koma 1 aja. Nah, oke, ini sudah. Berarti sekarang saya membuat ini 0. Berarti saya jadikan sama dengan, kan gitu ya. Ini ditambah, ya, ditambah ini V2 dikali, ya, dikali 1 kali 0,6 ya, 0,6 ya, dikali 0,6. Atau saya buat 6/10, ya, 6/10. Saya buat 0,6 dah, 0,6. Mantap. Ya, jadinya 0,0. Sudah 0. Begitu juga ini. Nanti saya buat sama dengan poin di sini dikurang 1 dikali dalam kurung 0,6. Mantap. Juga sudah 0. Sudah selesai, maka ini ya sudah dioperasikan ya. Jadi poinnya kita jangan nganu barisnya dulu, kolomnya kita selesaikan dulu. Jadi ini angka kuncinya kita jadikan 1. Setelah itu di baris yang lain kita jadikan 0. Kalau sudah, kita tinggal drag aja ke kanan. Kemudian drag ke kiri. Ya, kita drag terus ke kiri. Oke, kemudian ini kita drag juga ke kanan. Oke, drag ke kiri. Ya, positif ini. Ntar kita cek. 0 dikali ya. Ini 0 dikali 1/10 ya, 0 ya. Positif jadinya. Kita cek. Harusnya enggak dong. Oh. F9 saya cek dulu hurufnya. F9 itu dibagi kali ini. Oke. Kemudian enter. Oke. Ini sama saja dengan yang di sini kan dikali ya, 0 dikali 1 per F10 ya, betul ya. Udah 0 0, ini tetap 0. Kita tarik ke kanan. Oke. Dari sini kita tarik ke kiri juga. Oh, harusnya nggak div dong. Nah, sebentar. Ini ada kekeliruan ini. Set F10, berarti ini F10. Ini harusnya nanti saya buat sama dengan ini dikali, kan gitu ya. Dikali 1 per F ini, kan gitu ya. Betul. 0 ya kan. Nah, tinggal kita tarik ke kanan. Sama toh? Oke. F ya. Oh, ini karena dibagi 0 ya. Ini harusnya kita kunci ya. Oke. Ini saya kunci berarti. Saya sebentar. Karena ini pembaginya tetap. Kita pakai. Oke. Enter. Tarik kanan. Ya, sorry. Kita tarik kanan. Tok. Tarik kiri. Oke. Jadi ini kita tadi hanya aja ya, bentuk rumusnya aja ya. Intinya kita dapat ini angkanya. Z-nya sudah 1, yang lain gak ada 1, oke. 0 0 0 X2. Ini berarti menjadi X2 basicnya. Oke. Z X2 X1 sudah dapat semua nilainya, oke. Nah, dari sini maka sudah selesai. Kesimpulannya kita dapatkan ya, atau kesimpulan solusinya. Jadi solusi program linear tersebut adalah di sini X1-nya sama dengan X1 mana ini? X1, maka kita harus lihat dari skalanya sama dengan 3,7. X2 sama dengan, kita lihat X2 terus skalanya 2,25.
Yang terakhir adalah Z-nya atau nilai optimumnya sama dengan 41,4. Kan? Karena kita melakukan perhitungan dengan pendekatan numerasi ya, tadi ada yang dibulatkan, maka kalau kita hitung secara manual, ada sedikit perbedaan di koma saja. Tapi secara langkah pengerjaannya tidak ada perbedaan. Oke ya. Nah, dari sini, maka kita sudah dapatkan selesainya. Solusinya. Nah, oke ya. Jadi langkahnya pengerjaan seperti tadi. Di sini sudah ada. Nanti saya akan kirim ini link Excelnya supaya nanti kalian bisa mencoba aplikasi mencari solusi dari program ini dengan menggunakan metode Simplex pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.